Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Jessica, bagaimana jalannya pemeriksaan Nadiem Makarim hingga saat ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk terkait perkembangan pemeriksaan Nadiem Makarim selaku saksi di kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 hingga saat ini masih berlangsung. Dan memang tadi pun Nadiem Makarim berserta tim kuasa hukumnya telah hadir di Gedung Bundar Jampitsus Republik Indonesia pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan memang tadi kami melihat bahwa tim kuasa hukumnya membawa beberapa tas yang kemungkinan besar isinya adalah dokumen-dokumen penting yang dapat memperkuat keterangan-keterangan Nadiem pada saat pemeriksaan oleh tim penyidik pada hari ini. Dan Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa agenda pada hari ini Nadiem diperiksa untuk sebagai saksi dan memberikan keterangan sebagaimana fungsi pengawasan sebagai menteri pada saat pelaksanaan pengadaan laptop Chromebook di beberapa tahun yang lalu. Dan memang Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk terkait berapa lama Nadiem akan diperiksa, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi bila mana kita membandingkan atau kita melihat pemeriksaan saksi sebelumnya, ini kurang lebih selama 10 jam lebih, yang mana hari ini pun Nadiem Makarim hadir yang juga sebagai saksi kunci, sehingga kemungkinan besar akan lebih lama daripada biasanya. Lalu Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan tim penyidik Kejaksaan Agung pun telah mempersiapkan 28 saksi untuk memberikan keterangan di dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di wilayah Kemendikbudristek. Tetapi sejauh ini baru ada 8 saksi yang telah diperiksa, termasuk dari 2 mantan staf khusus dan 1 konsultan kementerian. Dan memang untuk kerugian negara yang dihasilkan dari kasus ini pun masih belum diketahui, sehingga memang masih dalam tahap penghitungan kerugian negara. Tetapi kita melihat dari anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook ini berada sebesar 9,9 triliun rupiah. Lalu Zila, dapat kami sampaikan juga bila mana kita kilas balik bahwa informasinya pengadaan laptop Chromebook ini bukanlah suatu hal yang menjadi prioritas di Kemendikbudristek pada saat itu. Tetapi oleh Pustekom Kemendikbudristek telah melakukan uji coba sebanyak 1.000 unit dan hasilnya pun nihil alias tidak efektif sama sekali. Tetapi masih dilanjutkan pengadaan laptop Chromebook ini, sehingga tim penyidik pun mendalami adanya dugaan mufakat yang jahat dari berbagai pihak yang mengarahkan tim teknis Kemendikbudristek ini untuk melakukan kajian teknis dalam pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020 yang lalu. Kejagung juga sudah melakukan penggeledahan di 3 tempat yang berbeda dan sudah menyita beberapa bukti-bukti elektronik yang dapat menguatkan atau memperkuat atau menguak fakta dari kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2019 hingga 2022. Dan juga yang mana kami sudah sampaikan bahwa tadi dari 8 saksi termasuk dari 2 mantan staf khusus dan 1 konsultan kementerian, baru ada 2 saksi yang hadir dari seluruh saksi atau 3 saksi yang tadi kami sebutkan, yang mana artinya dari Fiona Handayani selaku mantan staf khusus dan juga Ibrahim Arif selaku konsultan kementerian yang hadir di pertengahan Juni 2025. Dan sementara untuk staf khusus lainnya yaitu Yuristan, setelah dipanggil sebanyak 3 kali, seluruh panggilan ini belum diindahkan atau dihadiri oleh Yuristan. Dan memang informasinya dari Kejaksaan Agung pun Yuristan ini berada di luar negeri, tetapi belum ada informasi pasti di mana Yuristan berada pada saat ini. Sehingga pun kemarin beberapa waktu yang lalu pun Harry Siregar selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa tim penyidik akan melakukan pendekatan persuasif yang diharapkan Yuristan kedepannya akan menghadiri pemeriksaan atau panggilan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan di kasus ini. Dan sehingga Zila dan juga pemirsa, kami akan terus pantau perkembangan
situasi terkini di Gedung Bundar Jampitsus Republik Indonesia. Bila mana nanti adanya perkembangan baru, kami akan usahakan langsung kabarkan kepada Zila dan juga pemirsa. Zila. Terima kasih Jessica Winoto atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.